Oke teman-teman, sekarang kita lagi packing persiapan berburu Milky Way di Surya Kencana. Mantap. Carrier udah ready, daypack udah ready, peralatan kamera udah ready, motor udah ready, orangnya udah ready. Tinggal kita gas, kita lah OTW ke Basecamp Putri lewat Bukit Pelangi. Sekarang jam berapa nih? Sekarang dari Cimuning itu jam 10:30. Kita mengibarkan bendera One Piece. Paling nyampe sono jam berapa kira-kira nyampe? Jadi 10:30. Kalau dari sini 10:30 berarti 10:30. Anjing jam 2, Cok. Ya udah dah. Oke, kita OTW dulu. Mau berangkat ke Gede. Hey, Bu. Let's go. Hah? Nanti sih. Kita mau beli logistik dulu guys sebelum ke Basecamp. Tawar, ini kan 14, kan lu ke kasir lu tawar jadi 2.500. Emang bisa? Kan namanya roti tawar. Kecuali namanya roti net, nah itu nggak bisa tawar. Kita udah beli Buat makanan. Nggak ada kantong Gimana, Cok? Gimana, Cok? Ini kita masuk kayaknya ntar. Udah, kita mau packing dulu. Kita gaskan langsung ke Basecamp. Let's go. Transisi helm. Langitnya sudah detik-detik untuk menuju Basecamp. Dekat. Udah sini. Kondisi menuju Basecamp macet. Kagak jalan lagi. Macet coy. Masa motor gue tinggalin di sini? Jangan. Ya, anak-anak pada turun. Menuju Basecamp. Bulan purnama. Macet. Seperti yang sudah diprediksi, pendakian di Gunung Gede Via Putri selalu ramai di waktu weekend. Apalagi ketika ada tanggal merah di hari Jumat atau hari Senin. Sudah dipastikan ramai sekali pendaki. Helm lucu.
Makan prasmanan. Karena waktu sudah terlalu malam, sekitar pukul 3 pagi, dan kita tidak sempat banyak membuat konten, kita putuskan untuk ngopi sambil mengistirahatkan badan dan prepare untuk memulai pendakian. Berjalan di genggaman alam tanpa membawa ego, kesombongan dan keangkuhan. Gunung Gede via Putri. Let's go. Let's go. Kita start dari base camp jam. Setelah selesai istirahat di base camp, selepas subuh sekitar jam 5 pagi, kami memulai pendakian menuju pos Simaksi untuk registrasi, melaporkan kedatangan kami untuk melakukan pendakian, dan mendapatkan informasi mengenai kondisi jalur dan cuaca. Setelah selesai registrasi Simaksi, kami melanjutkan perjalanan. Nyari napas. Masih ngap, Cok. Kami berjalan perlahan sembari membiasakan diri untuk berjalan melewati trek. Walau waktu subuh sudah lewat, oksigen di trek masih rebutan dengan alam. Makanya mudah terengah jika melakukan trekking di waktu malam. Gak usah ngeres, langsung ke pos 1. Ini dari pos sampah. Sekarang jam 5.10. Tadi kita dari base camp jam 4.50, terus regis dulu. Lanjut kita ke jalan ke pos 1. Set. Motornya nggak slow. Padahal udah bawa beban buat 2 orang, tapi bisa-bisanya masih betakilan. Kade. Silap. Sekarang kita ada di pos 1. Jam berapa? Jam 6. 5.53. 5.50 lah ya. 5.53. Pos 1. Enggak ke pelangi. Pelangi rame banget. Pelangi rame sekali. Baru pos 1 aja udah. Ini pos 1 ya? Yang ini pos 1 ya? Bukan pos 1 Lagak Lonca. Di depan. Pos 2, pos 3. Ini pos 1, coy, itu kan ada pelangnya. Emang enggak? Yang pelang yang ini, yang apa, yang rubuh itu yang gara-gara gempa. Oh, di situ tuh ya. Itu jadi tempat duduk. Di situ ya. Rame banget sumpah. Gimana? Belum tidur? Ngantuk kah? Anjir, coy, jam berapa tadi kita OTW? Setengah 11 ya? Setengah 11 OTW dari Bekasi. Jam 2 baru nyampe base camp. Kagak tidur, lanjut jalan langsung jam habis subuh. Di base camp gak bisa tidur, rame banget, parah. Terus juga ojek pada lewat-lewatan tuh mulai jam 4:30 ya. Kacau. Berisik, lumayan berisik. Aduh, habis tidur. Kacau. Anjir. Tapi so far aman. Tapi yang gak aman tuh rame banget, cu. Iya anjir. Lama banget, Oke. Cok. Oke, next kita di pos 2. Tidur dulu. Siapa nih tidur? Akhirnya kami sampai di pos 1. Ternyata sudah sangat ramai pendaki yang singgah. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ternyata di situ saya mengantuk sekali dan memutuskan untuk tidur sebentar. Kita tidur dulu 30 menitan. Hah? Mana, Cok? Nih. Itu tuh apa? Ini anjir tripod. Nah. Ada-ada saja ya, tripod nyangkut di celana. Setelah saya bangun, kami memutuskan langsung jalan ke pos 2 untuk menghindari macet di trek. Pos 2 jam berapa ini? Jam berapa ya? Tadi langsung lanjut jam 7:05. Jam 7:05 pos 2. Tadi dari satu kita tidur berangkat jam 6.40 ya? 6.45. Gunung Gede sendiri sudah sangat terkenal sebagai gunung yang ramai dengan pengunjung, apalagi weekend. Tapi di trek ini masih tergolong tidak ramai. Mungkin masih pagi juga kali ya. Trek tanah yang menanjak dan dipenuhi akar-akar besar membuat visi kami diuji. Kami harus membiasakan diri di trek yang seperti ini. Dari pos 2 lanjut pos 3.
Nggak istirahat dulu. Hah? Tapi ini nggak terlalu rame loh. Beneran, maksudnya rame ya rame, cuman nggak terlalu rame. Rame di pos doang. Iya. Kayak dan di pos pemberhentian aja. Duduk deh. Ya. Mas, buat 3 mas ya, mas. Ya bang. Tuh. Tapi sama aja sih. Kontol. Capek Nih yang bilang gede buat pemula nih. Triknya ranting semua, rawan buat kesandung. Kalau kagak dilihat cuma kesandung ini. Tapi iya sih, dan Apa? Gede itu buat pemula. Pendaki muka lama. Nggak mungkin dikatakan pemula karena yang pertama dekat cok dari Jabodetabek. Ini gelap, backlight. Di sini saya mencoba untuk membawa carrier karena beban yang sangat berat dan saya pun dalam kondisi belum tidur. Jadi saya menyerahkan kembali, carrier dibawa saja sama Kade lagi. Saya dan Kade berbincang tentang jalur sejenak sambil mengistirahatkan badan yang ngantuk ini. Haha. Nanti kita ini aja, Apaan? nggak usah ke jalur lama atau Sepi. di jalur barunya sepi juga. Iya, ini nggak terlalu rame. Jalur lama. Nggak yang benar-benar macet banget. Jalur lama kan agak jauh. Hmm. Mending naik lewat jalur baru. Jalur lama kan turun aja. Iya, mari. Pakai sepatu apa? Sepatu safety nih. Ini enak banget. Tapi ini nih. Apanya? Ini tuh apa ya? Dia nggak ada kapasnya. Ada Dia langsung kapasnya? gesekan sama kaos kaki. Sakit jadi. Paling kalau mau ditaruhin kapas. Tapi enak banget, Cok. Dah. Let's go. Kami melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 3. Kondisi jalur masih sama, yaitu kontur tanah dan berakar. For your information, dari pos 2 ke pos 3 itu jalurnya lumayan jauh. Mirip dari pos 3 ke pos 4 ya teman-teman. Kami harus mengatur tenaga dengan baik. Misi bro. Pos 3 dek. Pos 3 depan. Ya bang, pos 3 bang. ya bang. Mantap. Awas. Sabar Jeki, ada orang agar aku jatuh. Dari mana dirimu? Yang sini.
Wah, ini pos 3 nih. Bukan, kalau ada yang sulit ngapainnya mudah gitu ya. gitu. Sini aku tarik tangannya. Oh keren. Kalau ada yang sulit harus diangkat biar lebih cepat. Pos 3 di depan. Makan. Masih kan nih? Ada pudingnya. Sir. Dulu dong. Kita berdua aja lagi nih. Sudah ketinggalan. Kami konsisten. Oh iya ya. Yang oh iya. Semuanya gitu setiap jalan juga senyum, cewek cowok. Bahaya kalau dibilang kayak gitu. Nanti kalau ada apa-apa, kita kan juga butuh teman. Nah. Mana itunya? Panggil aku pendaki culture. Akhirnya setelah kami berjalan cukup lama, kami sampai juga di pos 3. Kami berencana untuk mengisi perut dan istirahat sejenak di sini karena kondisi mata yang sudah mengantuk parah. Nggak sadar sih terus sumpah. Sekarang udah nyampe di pos 3. Rame banget, Cok. Gong. Udah. Ini gunung apa pasar ini? Rame bener. Jadi pos 3 ini ada musola, cuman musola warna hijau. Buat temen-temen yang pengen life hacknya itu roti tawar campur coki-coki. Olesin. Set. Kurang gede lubangnya. Baru sampingnya. Nggak berantakan. Langsung. Gila. Nah, kita butuh karbohidrat dan glukosa untuk menambah energi. Tapi kalau kalian pusing, itu bukan berarti kalian kekurangan air, kekurangan gula, tapi kadang kurang kalsium. Kok kalsium sih? Garam apa sih? Garam ini Lupa gue. asam. Garam asam. Pokoknya kurang garam dah. Nah, ini tinggal ditutup dan kita makan. Kayak ini apa? Sari roti. Ih, gue suka banget tuh nih, Cok. Baik. Oh, Perjalanan kita masih panjang. Jam berapa sih? Jam kurang. Jam aja jalan. 20 menit lagi. Ya udah. Oke, sekarang kita lagi break. Belum tidur carian, Cuk, ngantuk banget. Ngantuk parah. Nggak ada tidur, Cuk. Lah buru-buru kita ke Surken. Sekarang masih di pos 3. Ini lagi nyusu. Ini namanya tisu. Roti susu. Roti susu. Bisa. Bisa.
transisi gelas. Tui. Di pos 3 ini, KD beristirahat sekitar 30 menit setelah mengisi perut. Dan saya bertemu dengan Bang Ardi dan adiknya Bang Bejo. Saya berbincang cukup lama dengan mereka sampai akhirnya KD bangun dan kita melanjutkan perjalanan. Saya tidak sempat membuat video karena lelah dan ingin beristirahat. Kondisi sudah mulai siang, para pendaki semakin memenuhi trek dan harus bergantian untuk melewati trek sebelum kami sampai di Lawang Seketeng. Apa mau? Bisa nggak adikku? Pos bayangan 4 Lawang Seketeng. Jam berapa ini? Berarti jam setengah 11. Kita udah nungguin di sini nih berdua nih sejam. Ini adalah Bang Bejo dan abangnya Bang Ardi. Kami tadi bertemu di pos 3. Pos bayangan 4 Lawang Seketeng. Memang Bang Ardi ini baru pertama kali naik gunung. Tapi ternyata kami dan Bang Ardi serta adiknya Bang Bejo nyambung dan banyak momen-momen lucu yang kami dapatkan. Ya, baru dulu langsung masih ngos-ngosan kayak udah ngerokok. Biar napasnya panjang. Oh, biar panjang. Kayak gini nih panjang. Jam 10 kan? Jam 11? Dikit lagi jam 11. Gimana pengalaman pertama naik gunung? Gue di sini ampun. Gimana kira-kira kata Gunung Gede cocok untuk pemula itu beneran apa enggak? yang ngomong mabok. Ngomong mabok. Kacau. Sampai di pos 4 Buntut Lutung ya, kalau nggak salah Buntut Lutung pos 4. Tapi kurang tahu juga sih, gua udah 4 kali kesini kagak ngapalin pos anjay. Masih dengan cuaca yang cerah, dengan ribuan pendaki guys. Nggak bisa ngapain, bisa ngapain lu? Buang keajaiban. Buang keajaiban. Kita udah di pos 4. Ngapain weh? Ini ada ngapain? Ini anak ngapain? Saya sendiri di sini. Ketemu ini gua. Sedang mencari. Ketemu apa? Anjay. Saat saya pergi ke bawah untuk buang air, saya menemukan ada beberapa ranjau yang bertaburan begitu saja. Sangat tidak etis ya teman-teman. Minimal jika tidak sempat dikubur, ditutupi saja dengan dedaunan atau ranting. Kita mau jajan dulu guys. Kita jajan di pos 4. Duran, ntar di atas kan. Ini jalan trek. Lu beli apaan, Dek? Gorengan berapa? Gorengan 2000.
Cireng, Cok. Ini apa, Cok? Bang, ini apa, Bang? Yang hijau, Bang? Itu cireng. Oh, cireng. Manis tapi ya? Pedas. Oh, enggak, pedas. Pisang yang manis tuh. Belum dapat gue lah. Ini dah. Kirain manggil gua. Anjir masih hangat, Cok. Pegang deh, gue beli 10.000. Masih pada panas, Cok. Masih pada anak semuanya juga. Semua 2.000 nih, Bang. Iya. Tuh 2, 3, 4, 5. Dompet lu di mana, Kak? Pakai dulu aja. Ini mau apa? Ini cabenya ya? Jangan banyak dah, gue ngeri sakit perut. Yo, mari. Enak, Bang? Enak. Cobain aja. Enak aja lapar. Jadi karena lapar nih. Iya, mari. Kurang banget, coba. Masih jadi 20. Kecap, Dek. Biasanya kan pakai kecap. Oke. Jadi masih worth it. Gorengannya, coy. 2.000-an. Tempenya kotak, coy. Ini kayaknya 5 cm ya, 5 cm. Lanjut ke Surya Kencana Timur. Jika sudah terlihat trek batu dan datar, itu adalah pertanda pos 5 alun-alun Surya Kencana sudah semakin dekat. Hari ini terik sekali, pasti Surken sangat indah dipandang. Panas. Anjing, cerah banget, Cok. Udah di luar pada mekar semua, Cuk. Semua lari-larian ini. Gokil. Mantap. Cerah banget, Cuk. Panas. Capek. Ntar aja. Oke, kita sudah sampai di Surken, alun-alun Surken Timur, bersama Orang tua sama orang tua yang baru naik perdana 5 menit jalan, 15 menit berhenti. napas habis. Suara sudah menggambarkan napas. Iya. Umur nggak bisa bohong. Aduh. Kita sampai di Surken jam 1. jam berapa? Jam 1, bro. Tadi jalan jam 5. Lama gara-gara pada tidur dulu. Dulu belum tidur. Gila anjing, dari Bekasi nyampe base camp jam 2 mau tidur lagi juga awang.
takut kesiangan ya udah. Kita gas terus sampai sekarang belum tidur, baru tidur 30 menit. Kicau. Yang penting apa? Yang penting sampai surken. Yang penting sampai surken dulu. Bangun tenda, ambil air, tidur. Lu nggak makan gua? Bang, lu makan enggak? Ntar aja gua mesti rezeki contoh. Orang tua emang laparan. Gimana nih? Sini katanya di sini bisa dapat sunset deh, sini deh. Masa sih? Nih dapat sunset itu di ujung. Di ujung situ ya? Di ujung situ. Sebenarnya banyak berinya itu. Bro, cari lahan kita di sana takutnya penuh kok. Ini ya. Ya makan dulu. Masalah Surken Barat itu ramai ya. Targetnya banyak. Makan dulu nih, orang tua sudah lapar. Surken luas sampai sampai Mandala. Makan dulu ya, makan. ASMR dulu, ASMR. Makan ya, makan. Nikmatnya. Masih nggak dingin. Yang paling geleng-geleng. Transisi plan tuh. Nih. Di Surya Kencana ini, jika kalian beruntung, kalian akan bertemu dengan kucing yang gemoy ini, teman-teman. Saya juga bingung siapa yang mengajaknya ke atas. Tapi nggak apa-apa lah, selagi dia sehat dan terawat, kenapa tidak? Bayangin di ketinggian 2800-an ada kucing, lucu banget, gemuk lagi. Tua lagi. Tua. Udah tua ini. Lanang lagi. Masih hidup, Bang. Nih. Say halo. Halo Ndut. Itu. Halo Ndut. Ke sana main. Mau berapa? Lagi.